Welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew di pembahasan Tower of God chapter minggu ini. Sebelum kita mulai pembahasannya, Mimin mau ingetin dulu kepada kalian untuk selalu like chapter Tower of God-nya dan pakai koin kalian jika chapter barunya sudah keluar ya. Chapter 538. Pada chapter sebelumnya, kita tahu kalau saat ini Bam bersama Jisungha sedang bertarung dengan sengit melawan dua orang dari keluarga Lopobia. Untungnya saat ini kita sudah bisa mengira seberapa kuat perkembangan Bam sekarang, karena dia sempat berhasil memojokkan High Ranker yang juga merupakan calon kepala cabang dari Lopobia. Bahkan Bam bisa membuat luka dengan gampang kepada Holland tanpa terlihat kesulitan sedikit pun. Perlu diingat lagi ya, kalau kekuatan yang Bam gunakan dari Leviathan saat itu masih merupakan bagian kecil dari kekuatannya. Sehingga kita bisa bayangkan kalau perkembangan kekuatan Bam masih lebih jauh dari semua itu. Lalu juga di sisi lain, pada chapter sebelumnya, kerennya saat ini dua rival yang pernah disebutkan oleh Xiu, yaitu Yama dan Yasracha, saat ini sedang bekerjasama melawan hewan-hewan yang dikendalikan oleh Traumerry. Meskipun Yasracha tahu kalau perlawanannya saat ini sia-sia, karena dia menyadari tidak mungkin baginya untuk menang melawan kepala keluarga, tapi Yasracha tetap mau menghajar Traumerry atas kesesalannya selama ini. Sayangnya dalam pertarungan itu, Yasracha sempat terkena serangan tiba-tiba dari monster milik Traumerry, yang merupakan monster naga dari 3 naga laut yang ada di menara. Serangan itu mengakibatkan tubuh Yasracha menjadi hancur berkeping-keping. Kira-kira dari situ bagaimana nasib Yasracha selanjutnya ya? Apakah dia akan mati atau tidak? Nah, pada chapter 538 ini, kita akan melanjutkan cerita dari kedua tempat tersebut. Cerita dari pertarungan Bam dan juga cerita dari pertarungan Yasracha. Namun pada awal panel chapter ini, kita diperlihatkan terlebih dahulu mengenai kondisi Nanatona yang sedang terburu-buru untuk kabur dari dalam K-Tower. Sebelumnya kita ingat kalau Nanatona sempat diancam oleh Asensio jika dia mengganggu orang-orang dari tim Bam. Asensio mengancam akan mengejar Nanatona sampai mati. Sehingga saat ini Nanatona sepertinya lebih memilih untuk keluar dari tempat itu. Apalagi dia juga mendengar kalau terdapat peringatan di dalam K-Tower akan diledakkan. Maka dari itu sambil mengelilingi K-Tower, Nanatona juga mencari tikus untuk membantunya dapat pindah dari tempat ini segera mungkin. Sama seperti yang lainnya, bahkan sebagai anak buah dari Yasracha, Nanatona sendiri tidak mengetahui kapan K-Tower ini akan diledakkan. Padahal tadinya yang Nanatona tahu kalau tugasnya hanya untuk menghancurkan para anggota FUG. Tapi kenapa saat ini nyawanya juga ikut terancam? Apalagi jika tempat ini meledak oleh bom yang ada, pastinya ledakan itu akan sangat besar. Walaupun dirinya hanya seorang ranker, tapi dia yakin ledakan ini akan mampu membuat orang sekelas High Ranker juga tidak dapat selamat. Tapi selagi terburu-buru untuk mencari tikus dan keluar dari tempat itu, di depan jalan yang Nanatona lewati, terdapat seseorang dengan jubah berwarna biru, yang seharusnya jubah itu adalah jubah yang digunakan oleh anak buah dari Mas Cheney. Terlihat lebih dekat, orang itu juga ternyata membawa tombak, seperti ciri khas orang dari keturunan Kun. Namun, walaupun menggunakan tombak, terlihat juga di sekitar orang itu terdapat semacam observer. Jadi Mimin memperkirakan orang ini memiliki double job. Sebagai spear bearer dan juga sebagai observer, pengikut dari Mas Chen ini bernama Kundifo Perez. Yang mungkin kali ini, Xiu mengambil nama untuk karakternya bukan dari pemain bola lagi, melainkan sepertinya dari pemain baseball. Seperti yang Mimin bilang pada post spoiler sebelumnya, kalau penampilan dari orang ini kelihatannya lebih keren dibandingkan Asensio ya. Kundifo juga sama-sama menggunakan anting, seperti kebiasaan para cowok-cowok di keluarga Kun. Banyak yang bilang juga, melihat dari mata Kundifo yang berwarna kuning kecoklatan, berbeda dari para keturunan Kun lainnya yang memiliki mata berwarna biru, Difo diperkirakan memiliki darah keturunan dari keluarga agung yang lain. Ada yang bilang sih, dengan warna mata kuning kecoklatan ini, Difo juga berasal dari keluarga Pobidao. Tapi kita menunggu saja konfirmasi dari Xiu, apa alasan Xiu memberi warna mata yang berbeda pada keturunan Kun yang satu ini. Namun, walaupun memiliki penampilan lebih keren dari Asensio, Kundifo memiliki peringkat lebih bawah dari Asensio. Karena dia sempat bilang kalau dia datang tempat ini dan menemui Nanatona, itu merupakan perintah dari Tuan Asensio. Terdapat kata Tuan di sana. Itu kenapa Mimin menyimpulkan kalau Kundifo memiliki peringkat lebih rendah dari Asensio. Belum diketahui apakah Kundifo ini merupakan ranker biasa atau juga merupakan High Ranker. Tapi jika sudah diperintahkan untuk menangkap orang sekelas komandan divisi, walaupun orang itu hanyalah ranker, seharusnya Kundifo juga bukan orang sembarangan. Lalu perintah yang diberikan oleh Asensio kepada Kundifo, yaitu perintah untuk menangkap tikus yang pernah diancam oleh Asensio sebelumnya, yaitu Nanatona, karena Asensio yakin sebagai bawahan Yasracha bahwa Nanatona seharusnya mengetahui perkiraan letak bom di dalam K-Tower, supaya dapat mereka hancurkan. Lalu berakhirnya panel di antara Kundifo dan Nanatona, kita dilanjutkan ke panel tempat Yasracha. Terlihat di sana, Yama yang sedang memperhatikan Yasracha telah diserang oleh monster milik Traumerry secara tiba-tiba, membuat Yama cukup bingung dan heran bagaimana cara tiba-tiba monster itu bisa muncul tanpa harus menggunakan fishbowl. Karena biasanya para anime di dalam menara menyimpan hewan yang mereka kendalikan di dalam fishbowl. Contohnya, orang yang membawa fishbowl untuk menyimpan hewannya, yaitu Lopobia Candidi.
Sedangkan Tromeri tidak perlu menggunakan itu semua untuk mengeluarkan setiap monster yang dikendalikan. Itulah perbedaan sang kepala keluarga dengan para penghuni menara. Setelah heran, Yama yang melihat kondisi Yasrecha yang hancur dan hanya menyisakan inti dari badannya, Yama mulai memanggil Yasrecha untuk memastikan keadaan Yasrecha saat ini. Apa dia baik-baik saja atau sudah mati seperti apa yang terlihat pada tubuhnya. Tapi Yama pun sempat meledek Yasrecha mengenai hal ini. Kalau kata Yama, apakah Yasrecha bisa mati semudah itu hanya karena serangan tiba-tiba dari seekor monster? Lalu tidak lama setelah itu pun, dari inti tubuh milik Yasrecha, terlihat energi Shinsu berwarna ungu berkobar dari sana, menandakan bahwa tubuh Yasrecha sudah kembali lagi seperti semula. Hal ini semakin menandakan kemiripan Yasrecha dengan monster hybrid, karena kita juga pernah melihat fenomena di mana salah satu anggota Kos 4 dari Liborik yang berkulit hitam, dia pernah sempat membuat tubuh monster hybrid hancur, tapi kemudian monster itu kembali utuh karena bergenerasi kembali. Sama seperti yang dibilang oleh Yasrecha, mungkin selain mengambil kekuatan untuk tidak bisa dikendalikan, dari penelitian dengan monster hybrid ini, Yasrecha juga mengembangkan kekuatan regenerasi pada tubuhnya. Kemudian setelah Yasrecha terlihat kembali, dia juga mengatakan hal yang sama dengan Yama, kalau kelemahannya saat itu karena Tromeri tidak pernah menggunakan atau menunjukkan fishball-nya untuk menyimpan hewan-hewannya. Sehingga hal itu membuat kesulitan bagi Yasrecha untuk mengetahui apakah ada monster lain yang akan dipanggil oleh Tromeri atau tidak. Kedatangan kembali Yasrecha saat ini ternyata sempat membuat suasana di sana sedikit ricuh dan berisik. Mungkin dikarenakan Yama senang melihat Yasrecha kembali, maka Yama berteriak-teriak kepada Yasrecha supaya tidak mati karena Yama mau Yasrecha membayar hutangnya atas kematian ayahnya. Tentunya teriakan itu pun tidak direspon apapun oleh Yasrecha, karena pastinya akan lebih berisik lagi jika dia merespon. Jadi Yasrecha hanya bilang dalam hati kalau Yama tidak seperti ayahnya karena terlalu berisik dan cerewet. Kemudian setelah itu, Yasrecha bilang bahwa serangan yang didapatkan barusan ternyata memberikan dampak yang cukup besar kepada inti tubuhnya. Bisa dilihat kalau inti tubuh Yasrecha sedikit hancur akibat serangan mendadak tadi. Dan dari sini, Mimin dan mungkin sebagian dari kalian juga baru sadar kalau ternyata inti tubuh Yasrecha selama ini, yang disebut sebagai core, memiliki jumlah 9 pilar. Seperti mitos kalau kucing memiliki nyawa 9. Jadi untuk serangan yang didapat Yasrecha barusan, sayangnya Yasrecha kehilangan 3 pilar dari core-nya, atau bisa kita artikan memakan 3 nyawanya. Sayangnya Yasrecha juga menjelaskan, jika lebih banyak core yang rusak lagi akibat serangan seperti barusan, maka akan sulit baginya untuk bergenerasi, dan pastinya akan semakin lama untuknya pulih. Sehingga Yasrecha harus lebih berhati-hati kembali. Dan dia juga bertanya, sebenarnya ada berapa monster yang dimiliki oleh Tromeri. Selain itu, dalam pembahasan video sebelumnya, Mimin sempat membahas mengenai mata monster bernama Kraken milik Tromeri. Kalau dari matanya terdapat lambang Omega. Ternyata Mimin juga baru sadar untuk monster naga bernama Rapid Enrage juga sama-sama memiliki simbol Omega pada matanya. Sayangnya sampai saat ini, Mimin masih belum tahu apa arti sebenarnya Xiu menggambarkan mata berlambangkan Omega pada mata monster milik Tromeri. Karena biasanya Xiu menyembunyikan info-info penting pada gambarnya. Lalu setelah panel Yasrecha berhasil beregenerasi, kita berpindah ke percakapan antara Hansung dengan Doom. Saat itu Hansung yang sedang bersama Lifav, tiba-tiba dihampiri oleh Doom yang sedang berlari dan terlihat sedang terburu-buru. Doom memberitahu kepada Hansung bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka selagi Yama dan Yasrecha bertarung melawan Tromeri, yaitu untuk melakukan sesuatu kepada teleport yang menghubungkan tempat Lopobia dengan tempat ini. Memang pada awalnya kedengaran cukup aneh, kenapa Doom justru menyuruh mereka untuk kabur ke tempat teleport yang terhubung ke markas Lopobia. Itulah yang pertama kali dipertanyakan oleh Hansung. Tapi Doom lalu menjelaskan detail rencananya kepada Hansung dan Lifav. Kalau sebenarnya Doom ingin menghancurkan portal itu bersamaan saat portal itu melakukan teleport. Dengan cara saat mereka yaitu Hansung, Doom, dan yang lainnya mencoba untuk melarikan diri menggunakan portal yang ada di sana, pastinya musuh-musuh mereka saat itu akan segera mengejar mereka. Lalu di saat itu juga barulah mereka menghancurkan portal itu bersama-sama saat mereka melakukan teleport. Tapi terdapat resiko yang lain jika mereka melakukan hal itu, yaitu selain mereka akan berpindah dan terjebak ke area tengah selamanya, atau mereka akan mati karena terkena ledakan dari hancurnya portal itu. Namun menurut Doom, rencana ini adalah rencana yang pas, apalagi saat ini seorang kepala keluarga telah datang. Karena lebih baik mereka melakukan rencana itu dan kabur daripada mati sia-sia di tangan kepala keluarga. Doom pun juga bilang kalau rencana ini sudah didiskusikan kepada Yama, dan Yama pun sudah setuju akan rencana ini. Itu kenapa juga alasan Yama membantu Yasrecha untuk menghadapi Tromeri. Setelah mendengar rencana itu dan persetujuan dari Yama, Hansung pun ikut setuju, karena dia biasanya mau bergerak kalau sudah ada rencana. Dan sekarang pun dia juga setuju, lebih baik melakukan rencana itu dibandingkan mati sia-sia di tempat ini. Lalu sepertinya untuk menjalankan rencana ini, Hansung juga membutuhkan bantuan Lifav. Mungkin supaya Lifav bisa membantu mereka menghancurkan portal itu, karena sebelumnya pun dengan kekuatan bazooka dari Lifav, dia hampir menghancurkan portal itu. Kali ini, Lifav untungnya kembali setuju dengan ajakan Hansung untuk bekerja sama, karena dia juga berharap kepala keluarga dan para pengikutnya pergi dari tempat ini. Maka setelah disetujui rencana ini oleh Hansung, Doom, dan Lifav, mereka saat ini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukan rencana tersebut. Lalu setelah mendengar rencana dari Doom, sekarang kita melihat kembali pertarungan yang sedang berlangsung antara Yasrecha dengan monster-monster milik Tromeri. Saat ini terlihat Yasrecha sangat sibuk melawan mereka semua, terutama melawan Kraken.
karena banyak tentakel yang dimiliki oleh Kraken, Yasercha hanya bisa menghindar dari setiap hantaman dari tentakel milik Kraken. Namun sempat di mana Yasercha lengah dan terlempar akibat hantaman dari tentakel itu. Lalu sebagai orang yang sudah memutuskan untuk membantu Yasercha, Yama yang melihat hal itu langsung khawatir kepada Yasercha dan membantunya dengan cara memotong tentakel tersebut. Kemudian Yama juga memastikan kalau Yasercha itu baik-baik saja. Hal itu sebenarnya memang cukup aneh sih, yang tadinya mereka saling bertarung, tapi sekarang mereka sudah saling membantu dan peduli satu sama lain. Tapi hal itu bukanlah sesuatu yang penting bagi Yama saat ini, karena dia hanya berpikir bagaimana caranya mereka bisa lebih mendekat pada Tromeri, sedangkan monster-monster miliknya selalu menghalanginya. Saat itu, Yama juga berpikir kalau sebenarnya mereka ini kurang kompak, karena sebenarnya Yama lebih nyaman bertarung dengan saudaranya dibandingkan dengan Yasercha yang baru dia kenal. Namun saat itu lagi-lagi, Yama dan Yasercha tidak sempat dibuat berpikir, karena sekarang terlihat monster naga milik Tromeri sedang melancarkan sebuah serangan pada Yama. Untungnya serangan ini bisa ditahan oleh Yama, tapi sayangnya serangan itu tidak diberikan hanya sekali, karena monster itu melanjutkan kembali serangannya, dan bahkan serangan ini terlihat sangat besar dibandingkan dengan serangan sebelumnya. Sehingga melihat serangan itu, semua orang di sana yakin kalau serangan itu sangat berbahaya sampai mereka harus berlindung dari serangan itu. Dan sesuai perkiraan, kalau serangan kali ini benar-benar lebih besar dari sebelumnya, sampai-sampai bisa menghancurkan bagian depan kapal milik Liborik. Untungnya jika dilihat, tidak ada satupun dari tim Yama, termasuk Yasercha, terluka akibat serangan ini. Tapi dari hal ini membuat Yama sadar, semakin lama dia bertarung, semakin membuatnya tahu kalau perbandingan kekuatan antara mereka sangat jauh. Setelah itu kita berpindah ke panel Bam dengan Jinsunha, yang saat ini sedang berlari menjauhi Pudidi dan Holland. Terlihat awalnya sepertinya Bam ingin cepat-cepat untuk membawa Jinsunha ke kapal Mas Jenny, karena jika semakin lama mereka di sini, maka akan semakin banyak tentara Lopobia yang akan menghadang mereka. Namun sayangnya, Holland dan Pudidi pastinya tidak membiarkan mereka kabur begitu saja, karena ini semua merupakan perintah kepala keluarga langsung. Sehingga Pudidi pun langsung menghampiri Holland yang terluka dan menanyakan kondisinya saat ini. Holland menjawab kalau kondisinya saat ini cukup baik, tapi dia yakin jika dia terkena serangan yang sama seperti sebelumnya dari Bam, maka dia akan terluka lebih parah lagi. Lalu Pudidi menyarankan kalau dia harus mengganti rencana mereka, karena mereka awalnya terlalu meremehkan musuhnya, sampai Pudidi bilang dia tidak membawa hewan terkuat miliknya. Rencana yang dia ubah, yaitu dengan mengubah rencana mereka yang tadinya menangkap Bam menjadi berpura-pura untuk bertarung sambil mengiring mereka mundur untuk mendekati lokasi dari kepala keluarga Lopobia, sehingga nanti kepala keluarga bisa sadar sendiri akan keberadaan Bam dan membawa Bam ke sana dengan kekuatan milik kepala keluarga. Karena mereka yakin saat ini Bam dan Jinsunha tidak mengetahui kalau kepala keluarga Lopobia sudah berada di tempat ini. Rencana itu pun disetujui oleh Holland, sehingga dari setiap serangan dari Bam, mereka menghindari sambil mundur. Sebenarnya rencana Pudidi yang berubah ini sempat disadari oleh Jinsunha, maka dia menyuruh Bam untuk tetap berhati-hati dan harus cepat-cepat mengalahkan mereka. Sayangnya saat ini Pudidi tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membuat rencana mereka berhasil, dengan cara terus bertahan dari setiap serangan yang dilancarkan oleh Bam dan juga Jinsunha. Sampai-sampai burung hantu bernama Dobo pun juga hanya bertahan dari setiap serangan mereka. Rencana dari Pudidi pun terlihat berhasil, karena mereka saat ini berhasil keluar dari lorong tempat mereka bertarung sebelumnya. Sambil mengiring Bam keluar, dan dengan tanpa tahu apa sebenarnya rencana Pudidi, tanpa sadar Bam tetap terus menyerang mereka sampai-sampai Bam mengeluarkan jurus yang hanya dimiliki oleh para irregular, yaitu jurus Shinwon Ryu. Seketika di saat itu juga, seperti apa yang sudah direncanakan oleh Pudidi, Tromeri menyadari dan merasakan sesuatu, kekuatan dari seorang irregular. Dan langsung saja dengan santainya, Tromeri menyuruh Cobalt untuk menangkap Bam, dengan cara yang sama seperti dia menangkap Yama dan Doom. Lalu tanpa bisa melakukan apapun, Bam terpaksa terbawa oleh cairan tersebut ke hadapan Tromeri. Terlihat di sana kalau semua orang sempat kaget, termasuk juga Kalavan, karena sampai seorang kepala keluarga langsung yang harus turun tangan untuk membawa Bam ke tempat ini. Sayangnya jika kita lihat dalam hal ini, Jinsunha sepertinya tidak ikut terbawa bersama Bam. Tapi walaupun seperti itu, Mimin yakin Bam bisa menjaga dirinya sendiri saat ini. Ditambah, Hansung, Doom, dan Yama juga pasti akan menjaga Bam. Apalagi Yasercha juga sudah bergabung untuk melawan Tromeri. Lalu dengan kedatangan Bam di sini, ternyata sampai membuat Tromeri yang tadinya tidak peduli akan apapun, kembali berdiri dan mulai berbicara pada Bam. Kalau Tromeri saat itu seperti sedang menyambut akan kedatangan Bam, sang pendatang dari luar menara. Dan chapter terakhir pun ditutup dengan perkataan Tromeri yang bilang kalau dia sangat ingin bertemu dengan Bam. Wow, akhirnya sekian lama yang kita tunggu-tunggu, Bam saat ini sudah bertemu dengan kepala keluarga yang lain. Pertanyaannya, apakah akan menjadi pertarungan di antara mereka? Atau akan ada hal lain yang akan terjadi di antara Tromeri dengan Bam? Menurut kalian gimana guys? Tapi pastinya akan ada peristiwa Bam akan menunjukkan kekuatannya di depan Tromeri. Sampai Mimin gak sabar gimana reaksi semua orang setelah melihat Bam menjadi sangat kuat dibandingkan sebelumnya. Itulah pembahasan kita pada minggu ini. Mimin akhiri video ini dulu. Sorry jika ada kesalahan atau kekurangan ya. Dan thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.